Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Mimin di Ahmad Channel Indo. Di video kali ini atau di cerita kali ini, Mimin akan menceritakan atau membawakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam menyebarkan ajaran mengenai keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa lalu, tentu diiringi dengan berbagai macam ujian, bahkan cacian seringkali diterima. Kisah Nabi Musa cukup menarik untuk Anda simak karena ada banyak bukti kebesaran dan kuasanya. Kisah Nabi Musa alaihissalam sebagai salah satu gambaran dari keteladanan para nabi dan rasul bisa kamu baca pada buku Kisah Nabi Musa alaihissalam atau di dalam Al-Quran. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur cerita Nabi Musa alaihissalam. Peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Kalangan para sahabat mengatakan bahwa Fir'aun bermimpi melihat api yang datang dari arah Baitul Maqdis membakar daerah Mesir, namun tidak membahayakan bagi kalangan Bani Israel. Tatkala bangun, akhirnya semua tukang sihir dan ahli nujum dikumpulkan untuk mengartikannya. Sebagian besar dari mereka mengatakan jika akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang dapat menghancurkan Mesir. Sejak saat itu, Fir'aun memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap dan membunuh di tempat anak dari kalangan Bani Israel tanpa terkecuali. Proses kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Sering berjalannya waktu, ahli nujum mendatangi Fir'aun dan mengatakan jika tidak lama lagi akan lahir anak laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaannya. Mendengar kabar itu, ia langsung memerintahkan pasukannya untuk melakukan pencarian lebih detail di kalangan kaum Bani Israel. Nabi Musa terlahir dari pasangan Imran dan Yukabat, yang pada saat mendengar kabar tersebut tentu tidak ingin anaknya sampai terluka. Pada akhirnya saat akan melahirkan, ayah Musa membawa ibunya ke gua agar tidak bisa ditemukan oleh para prajurit kerajaan, apalagi sampai dibunuh. Perjalanan ditemukan oleh anak Fir'aun. Setelah kelahirannya, Yukabat bingung menentukan nasib putranya ke depannya jika terus disembunyikan di dalam gua. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa, yakni membuat peti tanah air atau peti tahan air, lalu menghanyutkan buah hatinya ke sungai Nila. Saat itu keajaiban terjadi. Musa kecil ditemukan oleh putri Raja Fir'aun. Selama perjalanan itu kakak Musa diperintahkan untuk mengikuti kemana air membawa peti. Kemudian setelah dibuka oleh istri Fir'aun bernama Asiyah, mendapati ternyata isinya adalah bayi kecil dan menggemaskan. Menjadi anak angkat Fir'aun. Sebab merasa iba, akhirnya Asiyah memutuskan untuk mengangkatnya sebagai anak. Niat tersebut kemudian diutarakan kepada Fir'aun. Meski pada awalnya ditolak, namun akhirnya harapannya diterima. Selanjutnya ia mencari inang pengasuh yang nantinya akan menyusui sampai cukup usia. Pada waktu itu sudah ada beberapa inang yang diundang untuk menyusui Usa, namun hampir semua ditolak. Ketika informasi ini didengar oleh sang kakak kandungnya, akhirnya memberitakan kepada ibu. Singkat cerita, usaha kecil akhirnya disusui ibunya sendiri dengan segenap kasih sayang. Pelarian Musa ke Madian. Musa dididik sebagaimana anak raja pada umumnya, hingga suatu ketika setelah memasuki masa remaja, ia berjalan-jalan ke kota dan mendapati dua orang sedang bertengkar. Antara keduanya berada di kaum berbeda, yaitu Bani Israel dan pengikut setia Fir'aun. Kian lama perdebatan makin memanas. Akhirnya Musa turun tangan dan memukul pasukan Fir'aun sampai meninggal untuk membela kaum Bani Yahudi.
Atas kejadian itu, ia ketakutan jika akan mendapatkan hukuman dari sang ayah angkat. Setelah itu, Musa melarikan diri keluar Mesir dan menuju arah Madian. Pertemuan dengan putri Nabi Syuaib. Saat di perjalanan menuju Madian, beliau bertemu dengan sekelompok orang yang sedang berebut air sekitar sumur itu, memberikan minum hewan ternak masing-masing. Di antaranya, di sisi lain ada dua perempuan berdiri dengan niatan sama, namun hanya berdiri sekitarnya saja. Lantas Musa bertanya kepada keduanya tentang alasan mengapa tidak mendekati sumur dan berebut air untuk memberi minuman kepada ternaknya. Mereka pun menjawab bahwa seorang perempuan tentu tenaganya tidak sekuat laki-laki. Akhirnya, bantulah agar mendapatkannya. Pertemuan dengan putri Nabi Syuaib. Sesampainya di rumah, bertemulah Musa dengan ayah kedua anak tersebut yang ternyata merupakan putri dari Nabi Syuaib. Kemudian antara keduanya mulai berbincang mengenai hal yang dialami oleh Musa, terutama perihal alasan lari ke Madian sendiri tanpa adanya pengawalan. Kisah selanjutnya menceritakan tawaran Nabi Syuaib untuk menjadi pengembala ternak dengan imbalan ketika sudah dewasa, kelak berhak memilih salah satu di antara kedua putrinya. Tanpa terasa sudah berjalan 10 tahun, Musa berada di Madian, namun pikirannya tertuju ke keadaan Bani Israel. Pertama kali turunnya wahyu. Setelah menikah dengan Safura, beliau dan sang istri memutuskan untuk pergi ke Mesir. Sesampainya di sebuah bukit yang belakangan diketahui bernama Tursina, ia melihat seberkas cahaya memancar. Singkat cerita, karena penasaran akhirnya beliau berjalan mendekatinya. Setibanya di dekat cahaya, terdengar suara yang menyatakan mengenai terpilihnya sebagai Nabi Allah. Kemudian Musa meminta saudaranya yakni Harun juga mendapatkan wahyu untuk membantunya dalam berdakwah, sebab semasa kecil ia pernah memakan bara api yang membuat lidahnya cacat. Dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun. Turunnya wahyu menandakan bahwa Musa sudah diangkat menjadi seorang nabi yang bertugas menunjukkan kebenaran kepada umat, terutama Fir'aun. Bersama saudaranya, akhirnya beliau berangkat menuju istana untuk menunjukkan jalan kebenaran supaya tidak tersesat. Kenyataan pahit harus diterimanya karena ternyata Fir'aun menolak dengan mentah-mentah, lantas meminta bukti atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulanya ia menyuruh ahli sihir melemparkan tali dan akhirnya berubah menjadi ular. Sedangkan Musa mendapatkan perintah melemparkan tongkatnya. Fir'aun juga mengaku dirinya sebagai Tuhan yang membuat Nabi Musa dan para pengikutnya pergi meninggalkan Mesir, seperti yang diceritakan pada buku Nabi Ulul Azmi. Nabi Musa alaihissalam membebaskan Bani Israel. Perlawanan Nabi Musa terhadap Fir'aun. Tongkat yang berasal dari kayu tersebut akhirnya juga berubah menjadi ular yang memakan ciptaan penyihir tadi. Melihat kejadian itu, Fir'aun marah dan tetap tidak mau beriman sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia mengatakan bahwa Musa adalah seorang penyihir licik yang berbahaya. Kejadian ajaib lainnya pun muncul, yaitu ketika Musa meletakkan tangan ke dalam sakunya dan mengeluarkannya, maka terlihat sinar menyilaukan, sampai-sampai Fir'aun meminta untuk memasukkannya kembali. Meskipun sudah tunjukkan kuasa Allah, namun keingkaran tetap di hatinya. Peristiwa pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir sendiri dipercaya memiliki banyak kelebihan yang diberikan Allah untuk menunjang dakwahnya kepada manusia. Awal pertemuannya disebabkan pada saat Musa ditanya siapakah yang paling pintar, maka ia menjawab bahwa dirinya dan tidak
merujukkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya disebutkan bahwa Allah berfirman, jika memiliki hamba yang jauh lebih pintar berada di antara pertemuan dua laut, dengan diikuti sahabatnya bernama Yusya bin Nun yang disuruhnya membawa ikan, jika nantinya melompat ke dalam air maka tempat itu menjadi lokasi pertemuannya. Peristiwa yang menguji kesabaran Nabi Musa. Pada saat Nabi Musa dan temannya merasa kelelahan, akhirnya memutuskan untuk berhenti dan beristirahat. Saat itulah ikan yang dibawa Yas'a melompat ke air, namun disayangkan ia lupa memberitahukan kepada Musa. Akhirnya setelah sehari semalam kabar itu diutarakan. Akhirnya keduanya datang kembali pada tempat di mana ikan tadi tercebur. Kemudian disitulah pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Setelah perbincangan yang cukup pelik, akhirnya mereka memulai perjalanan bersama. Tetapi ada banyak kejadian janggal, misalnya tragedi pelubangan perahu. Jawab atas perilaku aneh dari Nabi Khidir. Saat berjalan bersama Nabi Khidir, Musa diliputi tanda tanya besar terkait beberapa tindakan beliau, mulai dari melubangi perahu, membunuh anak kecil, dan memperbaiki tembok yang akan roboh. Semuanya sebenarnya memiliki makna tersendiri. Berikut penjelasannya. Peristiwa melubangi perahu bertujuan untuk menghindari terjadinya perampasan oleh penguasa kejam sehingga mereka akan kehilangan kendaraannya. Sedangkan pembunuhan terhadap anak kecil karena ditakutkan saat dewasa nantinya bisa menjerumuskan orang tuanya ke jalan kekufuran. Di samping itu, Nabi Khidir juga berdoa kepada Allah agar diganti dengan buah hati yang baik. Pendirian tembok bertujuan untuk melindungi anak yatim yang berada di dalamnya agar tidak tertimpa reruntuhan. Kematian Nabi Musa. Kisah mengenai wafatnya Nabi Musa memang sedikit membuat bertanya-tanya, karena pernah terjadi pemukulan dengan menampar sampai bola matanya pecah ketika malaikat Israel mendatangi beliau, sampai pada akhirnya memilih untuk diwafatkan. Hal ini diriwayatkan pada sebuah hadis. Hiruk pikuk dunia seringkali membuat Nabi Musa lebih lelah dan akhirnya ingin bertemu dengan Allah SWT. Meskipun pada awal perjemputannya, namun pada akhirnya saat berada di dekat tanah suci Baitul Maqdis, sejauh lemparan batu, konon makamnya berada di sana juga, Apa saja mukjizat Nabi Musa? Hadirnya mukjizat bertujuan untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan membuktikan bahwa mereka adalah benar-benar mendapatkan wahyu untuk menyebarkan dakwah agar hidup umatnya lebih terarah. Berbagai mukjizat yang dilakukan beliau juga bisa ditemukan pada buku tentang kisah Nabi Musa lainnya. Mukjizat yang pertama, tongkat menjadi ular. Kisah mengenai hal ini tentu sudah banyak dikisahkan di buku pelajaran maupun dongeng Islami. Pada waktu itu, ketika Fir'aun meminta Nabi Musa menunjukkan mukjizat kenabiannya, lantas turun perintah untuk memukulkan tongkatnya ke lantai. Beberapa waktu kemudian muncullah ular besar. Ular besar tersebut memakan ular lain yang dibuat oleh penyihir dari pihak Fir'aun. Meskipun sudah ditunjukkan kekuasaan Allah, namun ternyata kesombongan masih menutupi hatinya hingga pada akhirnya tidak ada keimanan sedikit pun. Namun Nabi Musa tidak berhenti di situ dan terus berdakwah. Mukjizat yang kedua, membelah lautan menggunakan tongkat. Masih seputar tongkat Nabi Musa alaihissalam yang dapat digunakan untuk membelah lautan pada saat diajar atau dikejar oleh para pasukan Fir'aun. Pada saat itu dibuktikan bahwa kekayaan maupun kejayaan tidak berarti sedikit pun apabila Allah SWT berkehendak. Akhirnya
tiba ajalnya ketika tenggelam tanpa diselamatkan. Awal kisahnya, saat Nabi Musa dikejar pasukan, akhirnya Allah mengutus untuk memukulkan tongkat ke lautan. Kemudian secara tiba-tiba terbelah, seluruh pengikut Musa dianjurkan untuk segera menyeberang. Pada saat pasukan Fir'aun sampai di tengah, tiba-tiba air kembali seperti semula. Mukjizat yang ketiga, tangan yang dapat memancarkan cahaya. Pada saat dakwah pertama kalinya kepada Fir'aun, beliau menunjukkan beberapa mukjizat yang diberikan Allah kepadanya, mulai dari tongkat yang berubah menjadi ular serta tangan bercahaya. Kejadiannya bermula saat beliau menaruhnya ke dalam saku kemudian mengeluarkannya. Tiba-tiba cahaya muncul yang membuat mata silau, bahkan Fir'aun memintanya untuk memasukkan tangannya kembali ke dalam sakunya. Pada saat itu beredar rumor bahwa Musa merupakan seorang penyihir licik. Tujuannya untuk memecah belah masyarakat muslim dan menyebarkan agama palsu. Karomah yang keempat, taupan yang menyebabkan paceklik. Angin taupan datang dalam jangka waktu lama, membuat masyarakat terserang kelaparan karena tidak bisa menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi atau membuat makanan. Penyebabnya adalah kekejaman Fir'aun sudah melampaui batas wajar sehingga membuat Allah semakin murka. Ketika badai mulai berhenti, masyarakat sekitar kembali menyombongkan diri dan tiada sama sekali mengingat Allah. Bahkan justru muncul perkataan bahwa semuanya karena usaha mereka sendiri tanpa adanya campur tangan dari Zat yang Maha Kuasa. Tentunya kemurkaan Allah semakin meningkat. Mukjizat yang kelima, membanjirnya kata. Suatu waktu terjadi serangan katak yang bersumber dari sungai Nil, kemudian beranjak masuk ke rumah warga. Meski tidak berbahaya, namun sangat mengganggu, mulai dari suaranya serta kencingnya mengakibatkan masalah kulit. Selain itu juga memancing kedatangan ular berbisa untuk memakannya. Katak yang mati menyebabkan bau busuk menyeruak di sekitar tempat tinggal masyarakat. Akibatnya mereka menjadi sibuk terus membersihkan sisanya. Di samping itu, kuman dan penyakit mudah berkembang biak. Pada akhirnya masyarakat mengidap berbagai macam penyakit. Mengubah air menjadi darah. Pada suatu saat ketika Fir'aun diingatkan Nabi Musa namun tetap menolaknya, hal ini menjadikan kesabarannya teruji. Oleh karenanya Allah menurunkan azab besar berupa semua berubah menjadi darah atau semua air berubah menjadi darah. Bukan hanya sekedar warnanya yang memerah, melainkan juga rasanya tidak enak. Azab darah tersebut sangat berat karena aktivitas masyarakat menjadi terbengkalai. Sebagai seorang manusia hanya bertahan tanpa minum sekitar 3 atau 4 hari saja. Selebihnya maka meningkatkan risiko mengalami kematian. Orang Mesir mendesak kaum Israel untuk meninggalkan wilayahnya. Yang ketujuh, kemarau panjang. Jika kemarau bisa, mungkin tidak akan menimbulkan masalah serius. Jika kemarau biasa, mungkin tidak akan menimbulkan masalah serius. Namun berbeda dengan yang terjadi di Mesir pada waktu itu. Kelaparan terjadi di mana-mana sampai bahaya nyawa yang dipertaruhkan baik anak kecil, dewasa maupun orang tua sekalipun. Kekeringan menjadi masyarakat kebingungan untuk mencari minum. Kekeringan menjadikan masyarakat kebingungan untuk mencari minum dan menjalankan aktivitas harian seperti mencuci, perabot, dan mandi. Namun, kejadian ini hanya menyerang bangsa Mesir dan tidak pada kaum Bani Israel. Akhirnya, berbagai kesialan muncul, bahkan menghalalkan segala cara. Mukjizat yang ke-8, serbuan belalang. Belalang terkenal sebagai serangga yang bisa menyebabkan kerusakan pada tanaman. Sedangkan pada waktu itu masyarakat berpenghasilan dari ternak dan pertanian.
Terjadinya serangan hewan tersebut membuat gagal panen sehingga membuat paceklik dan kelaparan di mana-mana. Jumlah belalang sendiri bukan hanya satu, bahkan mencapai ribuan, bahkan menyebabkan tanah menjadi tidak terlihat lagi. Berlangsungnya terbilang cukup lama akibat berbagai aktivitas menjadi terhambat sampai tidak sempat untuk menjalankan kegiatan sehari-harinya. Yang kesembilan, serangan kutu. Pengingat terus Allah turunkan untuk masyarakat Mesir pada waktu itu agar mau beriman. Namun, harapan itu hanya sekedar angan-angan belaka karena Fir'aun terus membangkang kekayaan serta anggap dirinya berkuasa atas segalanya. Hingga pada suatu saat diturunkannya kutu dalam jumlah sangat banyak. Ada banyak kerusakan yang ditimbulkan sampai membuat masyarakat sekitar menjadi kebingungan bagaimana cara menanganinya. Pada akhirnya ia meminta pertolongan kepada Musa dengan berbagai tipu dayanya. Demikian penjelasan mengenai kisah Nabi Musa yang perlu Anda ketahui atau yang perlu kita ketahui untuk meningkatkan kadar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar lebih memahami maknanya. Sebaiknya kita semua sering membaca kisah-kisahnya di dalam Al-Quran atau di dalam buku-buku Islami yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Demikian kisah Nabi Musa yang bisa Mimin ceritakan. Untuk lebih lengkapnya kita bisa membeli buku atau browsing di internet tentang kisah Nabi Musa yang lebih lengkap dan yang lebih terpercaya. Ada salahnya Mimin dalam membacakan naskah, Mimin minta maaf. Mimin akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.